Shalom kids, good morning, how are you today? Miss Lia berharap semuanya masih dalam kondisi yang sehat dan semangat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar lagi, yaitu di tematik 1C ya nak, di pembelajaran yang kelima dan keenam. Nah, sebelum kita mulai, as usual, we want to pray together. Yuk semuanya fold your hands and close your eyes. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya buat pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah memberkati kami dari malam hingga pagi hari ini, kami boleh sehat, semangat, semua karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mulai pembelajaran kami. Tuhan memberkati kami semua yang belajar dari rumah. Tuhan memberkati Miss Lia dan Tuhan memberkati keluarga kami. Berikan kami ketertiban, ketenangan, dengar-dengaran supaya hari ini kami boleh mendapati materi yang baik yang Tuhan yang Miss Lia sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, oke kids, boleh buka halaman 31 ya. Oke, di halaman 31 kita masih membahas mengenai subtema 1, yaitu kegiatan di pagi hari. Di video pembelajaran Miss Lia yang sebelumnya, Miss Lia sudah sampaikan beberapa hal mengenai pagi hari ya. Yang pertama, kalian sudah belajar mengenai perbedaan pagi dan malam hari ya. Kalau pagi hari kondisi langitnya terang, terdapat matahari, semua orang beraktivitas dan matahari terbit. Tapi kalau di malam hari, langitnya tampak gelap, benda penerangnya adalah bulan dan bintang, semua orang beristirahat ya. Lalu kalian juga sudah belajar mengenai Pancasila ya nak. Pancasila, panca artinya 5, sila artinya dasar negara. Jadi Pancasila adalah 5 dasar negara. Nah, kalian juga sudah belajar mengenai isi dan lambang dari Pancasila. Isinya apa sayang? Isinya adalah 1. Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya adalah bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya adalah rantai emas. 3. Persatuan Indonesia, lambangnya adalah pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya adalah kepala banteng. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya adalah padi dan kapas. Oke. Nah, kalian juga sudah belajar mengenai nama bilangan dan lambang bilangan. Ingat lagi sayang, kalau nama bilangan dia adalah penulisan angka dalam bentuk huruf ya. Contoh, angka 10 misalnya mau tulis SEPULUH 10. Kalau dalam bentuk huruf ya atau kata, dia termasuk ke dalam nama bilangan. Tapi kalau lambang bilangan, penulisan angka dalam bentuk angka. Contoh, angka 10 berarti ada angka 1 dan angka 0 gitu ya. Nah, kalian juga sudah belajar cara menyusun kata acak menjadi sebuah kalimat yang efektif atau yang baik. Oke. Nah, sekarang di halaman 31 kita akan belajar mengenai kata tolong ya. Apa itu Miss kata tolong? Yuk kita baca dulu halaman 31 ya nak. Simak bukunya, Miss Lia akan bacakan buat kalian. Saling membantu. Minggu pagi ayah mau bermain bulu tangkis. Ayah minta tolong Bella mengambilkan raket. Tangan Bella tidak sampai untuk mengambil raket. Bella minta tolong pada Kak Hadi untuk mengambil raket. Nah, jadi saat itu ayah mau pergi main bulu tangkis ya, tapi ayah minta tolong Bella, Bella tolong ambil raket ya. Nah, tapi ketika Bella mau ambil, tangannya Bella nggak sampai gitu ya. Jadi di situ ada Kak Hadi dan Bella minta tolong sama Kak Hadi. Nah, percakapannya seperti ini, coba lihat gambar di bawahnya ya nak. Kak, tolong ambilkan raket. Lalu Kak Hadi jawab, baiklah Bella. Nah, sesudah itu Kak Hadi bilang, ini raketnya ya Bella. Lalu Bella jawab, terima kasih Kak telah menolong Bella. Nah, anak-anak, dari percakapan singkat yang dilakukan oleh Kak Hadi dan Bella,
ada hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, ketika kita ingin meminta seseorang melakukan sesuatu buat kita, kita harus menggunakan kata tolong ya. Kenapa Miss harus pakai kata tolong? Iya, karena kata tolong itu artinya sopan ya. Kita meminta tolong kepada orang untuk melakukan sesuatu kepada kita. Tapi jika kita tidak menggunakan kata tolong, hanya menyuruh misalnya ya, ambilin tas aku dong. Nah, itu kurang sopan ya, walaupun itu kepada teman. Ya, Nak, walaupun kepada teman. Tapi kita harus tetap belajar menggunakan kata tolong. Nah, biasanya nih Miss Lia kalau di dalam kelas pasti Miss Lia itu sudah susun untuk tugas piket. Apa itu tugas piket? Tugas piket itu di setiap hari, misalnya dari Senin sampai Jumat gitu ya, Nak. Di setiap hari itu ada beberapa nama kalian nih yang Miss Lia masukkan. Nah, nanti tugas piket itu ngapain aja, Miss? Membagikan agenda dan spend time, menghapus papan tulis apabila guru sudah selesai misalnya ya. Kalau misalnya gurunya lagi koreksi, kalian yang boleh hapus. Nah, itu tugasnya guru piket, tugasnya kalian yang piket di hari itu. Nah, walaupun Miss Lia ini guru dan kalian murid, ketika Miss Lia menyuruh kalian untuk membagikan agenda, Miss Lia akan bilang, yang bertugas hari Senin, tolong bagikan agenda. Nah, Miss Lia tetap pakai kata tolong. Kenapa? Walaupun Miss Lia lebih tua daripada kalian, tapi Miss Lia tetap harus belajar sopan santun kepada kalian. Nah, sama seperti itu, Nak. Ketika kalian minta tolong, Miss sama adik aku, masa harus pakai kata tolong? Iya, harus, ya Nak. Jadi tidak boleh memandang dia mau lebih muda dari kalian, lebih kecil ya, atau lebih tua. Lebih tua pasti dong harus lebih menghargai. Tapi bukan berarti ketika ke adik ya atau ke teman tidak menggunakan kata tolong, tidak perlu sopan santun, itu salah ya, Nak. Jadi mau ke teman, mau ke kakak, mau ke adik, mau ke ibu dan ke ayah, harus tetap menjaga sopan santun dengan menggunakan kata tolong ketika kita meminta tolong sesuatu. Nah, jangan lupa juga setelah kita ditolong oleh orang lain, kita harus mengucapkan apa? Terima kasih. Kenapa? Karena orang itu sudah membantu kita, ya Nak. Jadi apapun yang kita lakukan, kita minta tolong orang harus menggunakan kata tolong. Setelah ditolong harus say thank you. Miss, masa harus bilang terima kasih sama adik aku? Iya dong. Misalnya contoh, kamu minta tolong sama adikmu, Dek, tolong dong ambilin tas abang misalnya ya. Lalu sudah diambilin, harus bilang apa? Bilang terima kasih deh udah diambilin. Nah, seperti itu. Jadi adik kita pun merasa bahwa wah, abang aku itu sopan sekali. Nah, kita bisa jadi contoh deh buat adik kita ya, Nak. Nah, sekarang boleh buka di halaman berikutnya. Oke. Lihat di halaman berikutnya, Nak. Miss Lia akan membacakan yang Ayo Belajar ya. Simak bukunya ya. Jika minta pertolongan, kita pakai kata tolong. Jika ditolong orang lain, kita mengucapkan terima kasih. Contoh ucapan minta tolong. Contoh ya, Nak. Tolong ambilkan raket di dinding. Nah, yang kedua, tolong berikan kue ini kepada nenek. Nah, itu menggunakan dua kalimat yang menggunakan kata tolong. Lalu contoh ucapan terima kasihnya seperti apa? Terima kasih Kak telah mengambilkan raket. Yang kedua, terima kasih Bu telah menyiapkan baju Adi. Nah, coba misalnya mau tanya di sini, siapa yang masih sarapannya, yang bajunya masih disiapin Mama? Boleh angkat tangannya. Nah, bagi kalian yang masih baju seragamnya disiapin Mama, sudahkah kalian setelah Mama menyiapkan baju ya, atau menyiapkan sarapan ya, atau menemani kalian belajar, sudahkah kalian say thank you setelah itu? Ayo coba koreksi lagi, ingat-ingat lagi, udah belum ya aku say thank you sama Mama? Misalnya pagi hari bangun, bajunya udah rapih, sarapannya udah siap, kamu tinggal mandi ya kan? Terus sudah itu udah bilang saya thank you belum sama Mama? Terima kasih ya Mama sudah siapin baju seragam aku. Terima kasih ya Mama sudah menyiapkan sarapan aku. Ayo, sudah belum? Walaupun itu misalnya, Miss, tapi yang nyiapin bukan Mama, yang nyiapin kakak, atau yang nyiapin oma, atau yang nyiapin mbak, tetap harus memandang semua orang itu sama sayang. Jadi kita harus bilang terima kasih ketika kita sudah dibantu ya.
Kalau Miss Lia nih, Miss Lia itu tiap pagi kadang kalau mamanya Miss Lia lagi sempat, mamanya Miss Lia buatin sarapan. Nah sesudah itu Miss Lia saya thank you emang udah dibikinin. Nah itu mungkin simpel ya nak, sederhana sekali, tapi percayalah bahwa ketika kita bilang terima kasih mama sudah membantu aku belajar, terima kasih mama sudah buatin aku sarapan, terima kasih mama sudah siapin seragam aku, terima kasih mama sudah membuatkan aku susu, terima kasih mama sudah mendengarkan ceritaku. Nah pokoknya semua hal-hal itu ketika kita bilang terima kasih mama, percayalah mama itu hatinya happy banget. Mama tuh hatinya kayak ya ampun kalian sudah dewasa gitu ya. Jadi mama itu happy dengar kalian itu sudah belajar untuk mengucapkan thank you dan tolong ya nak. Jadi bagi yang belum, biasakan sayang. Contoh misalnya di rumah ada mbak boleh tolong bikinin aku susu. Nah nggak apa-apa, tapi harus pakai kata tolong. Jangan mbak susu dong, nah tetot, salah ya. Ayo siapa yang suka begitu, mbak susu tetot, salah ya. Jadi biasakan mbak tolong bikinin aku susu, kalau sudah terima kasih mbak gitu ya. Itu nggak susah kok nak, bisa karena biasa. Jadi biasakanlah mengucapkan kata tolong dan terima kasih supaya kalian bisa menjadi pribadi yang jadi teladan ya. Oke, sekarang di bagian bawahnya nak, di situ sudah ada 2 buah gambar dengan 2 buah cerita singkat ya, 2 cerita singkat. Nah tapi kita akan ini nak, menyalin di atas ini sayang ya. Ini kan ada gambar 2 ya. Yang pertama ada Kak Hadi dan Bella, dan yang kedua ada Ibu dan Bella. Di sini sudah ada 2 buah cerita singkat. Nah, tapi tugasnya kita adalah kita harus meletakkan jawaban yang ada di atas ini yang sudah menggunakan kata tolong ini sesuai dengan gambarnya ya nak. Oke, misalnya baca dulu yang pertama, kalian simak. Bella mau meletakkan raket di dinding. Bella tidak cukup tinggi. Bella minta tolong Kak Hadi. Bella mengucapkan apa nak? Kak, tolong letakkan raket, atau Bella tolong petik cabai di kebun. Yang mana nak? Betul. Kak, tolong letakkan raket. Tulis di sini ya sayang. Di sini ya nak. Tulis. Kak, tolong nih jawabannya ini nak. Kak, tolong letakkan raket. Oke, nah yang kedua Miss Lia baca ya. Ibu sedang memasak di dapur. Ibu membutuhkan cabai dari kebun. Ibu minta tolong pada Bella. Kata ibu pada Bella apa? Iya, jawaban yang pertama ya nak. Bella ini. Bella tolong petik cabai di kebun, taruh di sini ya. Bella tolong petik cabai di kebun sini ya. Oke. Nah, coba kalian lihat. Itu kondisinya ibu ya. Ibu minta tolong sama Bella. Tapi ibu tetap pakai kata apa? Kata tolong. Kenapa? Karena ibu menghargai Bella ya. Jadi ibu juga harus sopan santun kepada Bella. Sama seperti itu ya, nak. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman sebelahnya sayang. Halaman sebelahnya adalah kita akan memberikan tanda checklist untuk sikap yang good ya. Oke, yang pertama, bila ada teman yang meminta tolong maka aku akan 1. Menolongnya dengan suka hati, dengan gembira, happy gitu ya. Benar atau salah? Iya, benar, checklist. Yang kedua, bila ada teman yang meminta tolong maka aku akan meminta upah atau uang atau bayaran setelah menolong. Benar atau salah? Salah ya nak. Jadi nomor 2, dibiarkan saja. Kalau menolong orang itu harus ikhlas, nggak boleh meminta imbalan ya. Lalu yang ketiga, bila ada teman yang minta tolong aku akan segera menolong tanpa menunda-nunda. Betul atau salah? Betul, checklist ya. Oke, yang berikutnya, bila ada teman yang minta tolong maka aku akan menolong dengan kesal hati, sungut-sungut. Betul atau salah? Salah ya nak, dibiarkan saja. Kalau menolong orang itu harus happy, nggak boleh bersungut-sungut ya nak. Lalu yang terakhir, bila ada yang meminta tolong maka aku akan pergi menjauh. Betul atau salah? Salah, dibiarkan saja ya.
Kalau ada orang minta tolong, kita harus samperin, bantu. Jangan didiamin atau pergi menjauh, itu salah ya nak. Oke. Nah, kita langsung ke halaman berikutnya sayang, karena yang ini teks bacaan masih mengenai Agi yang kemarin ya. Jadi kita lanjut ke halaman 34. Nah, di 34 ini kita akan berhitung mengenai beberapa buah yang sudah ada di gambar. Contoh yang pertama itu sudah ada diberi contoh nak. Di situ ini namanya buah manggis. Buah manggis ini enak sekali. Nah, jumlahnya adalah 12 ya. Sekarang kita akan mulai berhitung untuk apel terlebih dahulu. Mari berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Good. Tulis di sini 15, ada angka 1 dan angka 5 ya. Next, ada gambar pisang. Oke, kita lihat pisangnya nak. Hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13. Good. Tulis di sini ada angka 1, lalu angka 3, berarti 10 ditambah 3 ya nak. Lalu berikutnya hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada angka 2 dan 0, artinya 10 ditambah 10. Lalu berikutnya mangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tulis di sini 11, ada angka 1 dan 1, artinya 10 ditambah 1. Next, ya halaman berikutnya ini adalah buah pir ya sayang. Mari kita berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Boleh tulis di sini ada angka 1 lalu angka 9. Ini artinya 10 ditambah 9 ya nak. Selanjutnya durian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16. Tulis di sini sayang ada angka 1 dan angka 6 ya. Artinya 10 ditambah 6. Selanjutnya ada buah semangka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17. Ada angka 1 dan angka 7. Berarti berapa nak? 10 ditambah 7. Lalu ada buah salak. Mari berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Boleh tulis di sini ada angka 1 dan angka 2 ya sayang. Artinya 10 ditambah 2. Selanjutnya belimbing. Mari hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14. Boleh tulis di sini ada angka 1 dan 4. Berarti artinya 10 ditambah 4. Nah, terakhir ada tomat. Mari berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18. Boleh tulis di sini nah ada angka 1 dan angka 8. Artinya 10 ditambah 8. Oke, nah sekarang boleh kita buka halaman berikutnya ya sayang. Jadi tadi kita sudah selesai berhitung. Kita membantu Agi berhitung buah-buahan. Nah, sekarang boleh buka di halaman 36. Oke, di halaman 36 kita akan mengurutkan ya sayang di bagian paling atas. Kita akan mengurutkan, lengkapilah ya, tulislah bilangan berikut secara berurut dari yang terkecil. Oke, yang terkecil 11. Setelah 11 berapa sayang? 11, iya 12. Bikin nah ada angka 1 lalu angka 2. 11, 12, 13, lalu yes 14. Ada angka 1 dan 4 ya nak. Lalu habis 14 15. Good, ada angka 1 dan 5. 16. Lalu angka berapa? 17. Pintar. Boleh tulis di sini angka 1 dan 7. Habis 17
18. Good, ada angka 1 dan 8. Lalu 19, ada angka 1 dan 9, dan terakhir 20 ya. Itu adalah urutan dari yang paling kecil ke yang terbesar, yaitu ada angka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Oke. Sekarang kita lanjut di bagian bawahnya, Nak. Di bagian bawahnya, ini kebalikannya sayang. Kita harus menuliskan, melengkapi bilangan di bawah ini dari yang paling besar ke yang paling kecil ya, Nak. Tadi yang paling besar 20. Sebelum 20 berapa sayang? Iya, 19. Mundur 1 ya, Nak. Tulis di sini angka 1 dan 9. 20, 19, 18, lalu 17. Good, ada angka 1 dan 7. Lalu 16, betul, ada angka 1 dan 6. Lalu 15, ada angka 1 dan 5. 14, ada angka 1 dan 4 ya, Nak. Sebelum 14 angka berapa? 13, ada angka 1 dan 3. Lalu 12, ada angka 1 dan 2, dan terakhir ada angka 11. Oke, good. Jadi ingat lagi ya sayang, kalau kita mengurutkan dari yang kecil ke terbesar, kita maju 1. Tapi kalau mengurutkan dari yang besar ke terkecil, kita mundur 1 ya. Oke, sekarang di bagian bawahnya, Nak, kita akan mengisi kotak yang kosong ini sehingga membentuk urutan bilangan dari yang paling kecil ya, Nak. Contoh nih, udah dikasih contoh. Ini dari 11 sampai 16 ya, Nak. Berarti dimulai dari 11. 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Nah, sekarang yang kedua, boleh pegang pensilnya. Dari 12 sampai 17 ya. Kita bikin ya. 12, 13, 14, 15, 16, terakhir 17. Oke. Next. Dari 14 sampai 19. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke, itu adalah mengurutkan dari yang kecil ke yang besar. Sekarang di bagian bawahnya ini kebalikannya ya, Nak. Jadi kita akan mengurutkan dari yang besar ke yang kecil ya. Ini contohnya sudah ada 18 ke 13. Berarti dia mundur ya, Nak. Ingat kayak Miss Lia bilang, kalau dia diminta dari yang besar ke terkecil, kita mundur ya sayang. Ini 18, 17, 16, 15, 14, dan 13. Sekarang dari 16 ke 11 ya. Mari berhitung. 16, lalu mundur 1. 15, good, mundur 1. 14, good, mundur 1. 13, good, mundur 1. 12, good, mundur 1. 11, hebat. The last one, dari 19 ke 14. 19 mundur 1. Berapa, Nak, sebelum 19? 18 mundur 1. 17 mundur 1. 16 mundur 1. 15 mundur 1. 14. Good job. Oke. Kita sudah selesai di pembelajaran 5. Sekarang kita masuk di pembelajaran 6 ya. Oke, di pembelajaran 6 boleh simak dulu bukunya di halaman 37. Di situ sudah ada sebuah bacaan mengenai membantu ibu ya. Miss Lia akan bacakan. Membantu ibu. Minggu pagi ibu membuat kue. Ibu mau membuat kue pandan. Enak sekali. Bella membantu ibu membuat adonan. Bella senang bisa membantu ibu di dapur. Nah, menurut kalian apa yang Bella lakukan ini baik atau tidak? Baik ya, Nak, karena Bella meringankan pekerjaan ibu dengan membantu ibu membuat adonan kue. Nah,
Sekarang di bawahnya sudah ada 4 pertanyaan lisan yang tidak perlu ditulis ya sayang. Jadi kalian jawab secara lisan. Yang pertama, kapan ibu membuat kue? Kapan? Minggu pagi, betul. Yang kedua, apa nama kue yang dibuat ibu? Namanya kue apa tadi nak? Yes, kue pandan, betul. Lalu selanjutnya nomor 3, siapa yang membantu ibu membuat kue? Iya, Bella, betul. Terakhir, di mana ibu membuat kue? Di dapur ya, karena dapur itu adalah tempat untuk memasak. Jadi nggak ada buat kue di kamar mandi, salah ya nak, karena itu bukan tempat untuk memasak. Oke, nah sekarang di bagian bawahnya nah, di sini ada sebuah gambar ya. Ada sebuah gambar yaitu Agi yang sedang membantu ayah mencuci mobil. Nah, kita mau buat cerita singkat nih dari gambar ini. Bagaimana ceritanya nak? Boleh ditulis ya nak? Bisa ditulis ya, kita bikin bersama-sama. Pada Sabtu sore. Oke, boleh ditulis di garis pertama. Pada Sabtu sore. Kalau kecepatan boleh di pause ya sayang. Pada Sabtu sore, Agi membantu ayah mencuci mobil. Pada Sabtu sore. Mas, kalau nggak muat boleh turun ke bawah ya nak. Pada Sabtu sore. Ya, kalau nggak muat boleh di bawahnya. Pada Sabtu sore, Agi membantu ayah mencuci mobil. Titik. Nanti kita belajar tanda baca ya, tapi boleh kasih titik. Oke. Pada Sabtu sore, Agi membantu ayah mencuci mobil. Titik. Udah, lanjut ya. Ayah sangat senang dibantu oleh Agi. Titik. Ayah sangat senang dibantu oleh Agi. Titik. Titik itu artinya berhenti ya nak. Oke. Ayah sangat senang dibantu oleh Agi. Titik. Oke. Nah, ceritanya singkat. Jadi pada Sabtu sore Agi membantu ayah mencuci mobil dan ayah sangat senang dibantu oleh Agi. Nah, oke. Sekarang kita boleh buka halaman berikutnya sayang. Nah, di halaman berikutnya hari ini kita akan belajar mengenai sila kedua Pancasila. Oke, boleh disimak bukunya ya nak. Boleh disimak bukunya. Miss Lia akan bacakan buat kalian. Sila kedua Pancasila. Keluarga Bella hidup rukun. Keluarga Bella saling membantu saat bekerja. Sikap saling membantu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol kedua Pancasila adalah rantai emas. Sila kedua Pancasila mengajarkan untuk saling menolong dengan siapa saja. Oke, sebelumnya coba didengarkan Miss Lia dulu nak. Jadi Pancasila itu kan ada 5 ya sayang. Nah, setiap sila ini memiliki contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ini di buku ini belum dibahas, kita belum temukan ada teks bacaan yang membahas sila pertama. Nah, jadi Miss Lia bahas dulu karena ini udah langsung sila kedua. Jadi sila pertama itu kan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, jadi kayak Miss Lia bilang tadi bahwa di setiap sila itu ada pengamalan, contoh pengamalan yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi karena ini langsung sila kedua, jadi Miss Lia jelaskan dulu sila pertama. Sila pertama itu kan isinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh pengamalan atau contoh perbuatan yang bisa kita lakukan dari sila pertama ini apa Miss? Yaitu yang pertama berdoa ya.
kan isinya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi contoh pengamalannya adalah berdoa ya, beribadah ya, lalu bersyukur. Itu termasuk ke dalam pengamalan sila pertama. Nah, sekarang sila kedua, contoh pengamalannya apa tadi nak? Dibilang ya adalah menolong atau membantu sesama ya. Ingat lagi, jadi contoh pengamalan sila pertama adalah berdoa, bersyukur, dan beribadah. Lalu yang kedua, contoh pengamalan sila kedua adalah membantu atau menolong sesama. Ingat baik-baik ya nak. Jadi contoh pengamalan itu adalah contoh perbuatan sikap yang harus kita lakukan ya. Nah itu adalah sila pertama nih, saya ulang lagi, berdoa, bersyukur, beribadah itu termasuk ke dalam sila pertama. Lalu yang kedua yaitu membantu dan menolong sesama, membantu atau menolong sesama itu termasuk ke dalam sila kedua ya nak. Oke, sekarang di bawahnya kita akan memberikan tanda checklist untuk sila yang sesuai dengan Pancasila ya. Oke, yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama, betul atau salah? Betul, checklist. Yang kedua, memberi bantuan kepada teman yang kesusahan, betul atau salah? Betul, checklist. Yang ketiga, memilih-milih dalam berteman, betul atau salah? Salah, dibiarkan saja ya nak. Ketika kita bermain, mau apapun sukunya, agamanya, kita tidak boleh memilih-milih teman ya. Tapi kita harus bisa menjadi pribadi yang baik buat semua orang. Lalu yang keempat, bersatu dalam mengerjakan tugas kelompok, bersatu. Jadi ingat nggak cerita waktu pernah ada kerja kelompok ya nak? Boleh nggak kalau kerja kelompok yang satu main handphone, yang satu mengerjakan tugas, yang satu makan, boleh? Tidak boleh. Kalau kerja kelompok harus kerja bersama-sama. Jadi salah ya nak? Betul, karena bersatu dalam mengerjakan tugas kelompok, checklist. Terakhir, mengejek teman yang berbeda warna kulit, betul atau salah? Salah, dibiarkan saja. Mau kulitnya putih, hitam, coklat, kita tetap harus saling menghargai karena semua ciptaan Tuhan ya. Oke, nah sekarang di halaman sebelahnya nah, di halaman sebelahnya itu boleh ditulis PR ya. Nanti ini dikirim ke Miss Lia ya, PR. Apakah PR-nya Miss? PR-nya adalah menghitung jumlah pisang yang ada di setiap gambar. Ingat ya, hitungnya harus teliti, tidak boleh terburu-buru. Lalu berapa jumlahnya kamu tulis dulu lambang bilangannya ya. Nah ini contohnya lambang. Lambang itu bentuknya angka. Ini angka 11. Lalu nama bilangannya 11. Oke, bisa ya? Jadi dihitung dulu jumlah pisangnya, lalu tulis lambang bilangannya sama seperti di sini. Baru di sini tulis nama bilangannya ya. Ingat, kerjakannya teliti, jangan kurang-kurang hurufnya. Lalu dihitung lagi jumlah pisangnya dengan benar ya. Oke, sekarang boleh open next page. Nah, di halaman 40 kita akan menuliskan bilangan sebelum ya. Nih yang bagian. Oke, nah sekarang kita akan menuliskan bilangan sebelum. Sebelum itu artinya mundur satu ya sayang. Oke, di sini sudah ada contohnya. Sebelum 14 berapa? 15. Sebelum 15 terbalik, maaf. Sebelum 15 yaitu ada angka 14. Sekarang sebelum 18 mundur. Sebelum 18 ada angka berapa? Sebelum mundur 1. 17, betul. Lalu sebelum 14 mundur 1. 13, betul. Sebelum 12 mundur 1. 11, betul. Next, bawahnya. Sebelum 16 ada angka berapa? 15, betul. Sebelum 19 mundur 1, mundur. 18, good. Sebelum 13 ada angka berapa? 12, good. Sebelum 17 ada angka berapa? 16, good. Ini mundur ya sayang, mundur 1 ke belakang. Sekarang kita akan menuliskan bilangan di antaranya, di tengah-tengahnya ya. Oke, yang pertama di sini sudah ada contoh. Di tengah-tengah 13 dan 15 yaitu ada angka 14. Sekarang di tengah-tengah 16 titik-titik lalu 18 ada angka berapa nak? 17, betul. Lalu di sini ada angka 14 titik-titik lalu 16 ada angka berapa di tengahnya?
15, betul. Kalian kalau mau mudah bisa lihatnya begini sayang. Ini kan 15 ya nak. Ini 15. Lalu titik-titik lalu 17. Kalian bisa mulai dari 15. Setelah 15 angka berapa ya? 16 gitu ya, biar lebih memudahkan. Lalu di sini ada angka 12 titik-titik lalu 14. Berarti setelah 12 ada angka berapa sayang? 13. Oke. Lalu di sini ada angka 17 titik-titik lalu 19. Berarti ada angka berapa? 18. Good. Sekarang di bawahnya kita akan menuliskan bilangan sesudah, berarti maju satu ya nak, maju satu. Oke, yang pertama setelah 14 angka 15. Good. Setelah 17 angka 18. Good. Setelah 12 angka 13. Good. Setelah 15 16. Good. Setelah 11 angka berapa? 12. Good. Setelah 13 angka berapa? 14. Good. Terakhir setelah 16 ada angka 17. Good. Oke. Sekarang Miss Lia mau baca yang di bawahnya, kalian ikuti Miss Lia ya. Ini mengurutkan bilangan dari yang kecil ke yang besar. Oke, ikuti Miss Lia. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, itu adalah mengurutkan bilangan dari yang kecil ke yang besar. Oke. Nah, anak-anak, sebelum evaluasi dikerjakan, boleh simak dulu ke Miss Lia. Miss Lia akan merangkum subtema 1 kita karena sudah selesai ya. Oke, anak-anak. Di tema 1C ini kita membahas mengenai kegiatan, dan di subtema 1 kita membahas mengenai kegiatan di pagi hari. Di pagi hari kalian sudah belajar bahwa di pagi hari itu yang pertama ya, kondisi perbedaannya antara pagi dan malam hari. Kalau pagi hari kondisi langitnya terang ya, cerah, terdengar suara burung berkicau, terdengar ayam berkokok, ayam jantan berkokok, matahari terbit ya. Terbit dari mana? Matahari terbit dari timur. Lalu semua orang bangun di pagi hari, beraktivitas, melakukan semua pekerjaan. Tapi kalau di malam hari langitnya tampak gelap ya. Lalu di langit ada bulan dan bintang, semua orang beristirahat dan suasananya sepi sekali ya. Lalu kalian juga sudah belajar mengenai ingat lagi nak, lagu Bangun Tidur. Bangun Tidur itu diciptakan oleh Pak Kasur. Kalian juga sudah belajar mengenai upacara bendera. Mengapa upacara bendera itu harus kita tuh tertib Miss? Karena kita harus menghargai setiap upacara itu sebagai sebuah yang pokoknya kita harus tertib saat kita upacara. Artinya kita menghargai sangsaka merah putih dikibarkan, kita menghargai setiap perjuangan para pahlawan kita yang sudah berjuang untuk memperebutkan bangsa Indonesia. Lalu kalian juga sudah belajar mengenai Pancasila sayang. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar negara ya. Di Pancasila itu terdiri dari 5 ya. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kemanusiaan yang adil, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang pertama lambangnya adalah bintang. Pancasila yang kedua lambangnya adalah rantai emas. Sila yang ketiga lambangnya adalah pohon beringin. Sila keempat lambangnya adalah kepala banteng, dan sila yang kelima lambangnya adalah padi dan kapas. Contoh pengamalan sila pertama apa tadi? Berdoa, bersyukur, beribadah. Lalu sila kedua contohnya adalah menolong atau membantu sesama ya. Nanti sila ketiga, keempat, kelima kita mengikuti buku ya nak. Nanti di buku akan ada. Lalu kalian juga sudah belajar beberapa kegiatan yang dilakukan di pagi hari. Contoh kalau seperti keluarganya Agi ya,
yang ayahnya pagi hari itu membaca koran, ibu pagi hari menyiapkan sarapan, dan Agi pagi hari mempersiapkan perlengkapan sekolah. Nah, lalu kita juga sudah belajar mengenai nama dan lambang bilangan. Nama bilangan itu adalah angka yang ditulis dalam bentuk huruf atau kata ya nak. Misalnya 5, berarti ada huruf L, I, M, dan A, itu namanya nama bilangan. Tapi kalau lambang bilangan dia ditulis dalam bentuk angka. Berarti kalau angka 11 berarti ada angka 1 dan angka 1. Nah ya, itu namanya lambang bilangan. Kalian juga sudah belajar angka yang terkecil ke terbesar, yaitu dari 11 sampai ke 20 ya nak. Lalu kita juga sudah belajar mengenai cara mengurutkan kata ya, cara mengurutkan atau menyusun kata menjadi sebuah kalimat yang efektif. Lalu kalian juga sudah belajar mengenai kalimat permintaan tolong, dan setelah ditolong harus mengucapkan terima kasih ya. Artinya kita sopan ya, menghargai sesama ya, walaupun itu adik mungkin atau lebih muda dari kita, tapi kita tetap harus menggunakan kata tolong. Lalu sudah oke? Ya. Nah, sekarang di halaman berikutnya nak, di halaman berikutnya di evaluasi ya. Evaluasi ini juga PR, boleh ditulis PR ya sayang di sini PR. PR-nya lah nomor berapa saja nih, seperti biasa nak, nomor 1 sampai 12. Lalu nomor 13 dan 16 ini di skip, tidak perlu dikerjakan. Lalu lanjut lagi nomor 17 sampai 20 ya. Oke, nah ya, kita udah selesai pembelajaran hari ini. Jangan lupa nanti di foto PR-nya Miss Lia, yaitu halaman yang tadi ada pisangnya ya nak, halaman 39, dan evaluasi halaman 43 sampai 44 ya. Jangan lupa dikerjakan PR-nya. Semangat terus belajar dari rumah. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.